Bapak dan Ibu, Anda baru saja menyimak sekilas profil mengenai occupational health yang ada di PT Vale Indonesia. Berikut ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat dan mengetahui subsection lain yang ada di bawah koordinasi dari Health Section, HSSR Departemen, PT Vale Indonesia. Industrial Hygiene. Jika di penjelasan sebelumnya, Bapak dan Ibu telah mendengar bahwa Occupational Health di PT Vale Indonesia mengupayakan agar pekerja dapat dipastikan terhindar dari penyakit akibat kerja dalam hal tindakan atau kiat-kiat prevention. Industrial Hygiene melakukan hal yang serupa, tetapi melalui cara yang lain, yaitu mengelola risiko dan bahaya yang ada di tempat kerja, yang dapat memunculkan penyakit akibat kerja melalui pendekatan sains dan engineering. Mari kita simak, apa saja hal yang dilakukan dalam industrial hygiene. Secara prinsip, dalam industrial hygiene dikenal ada 5 tahapan yang berlangsung secara cycle dan berulang secara terus-menerus. Tahapan-tahapan tersebut adalah antisipasi, rekognisi, evaluasi, pengendalian dan terakhir adalah konfirmasi. Apa-apa saja yang terjadi dalam kelima tahapan tersebut? Berikut ini adalah penjelasannya. Tahap antisipasi. Ini adalah tahapan pertama dalam prinsip industrial hygiene. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap bahaya-bahaya kesehatan apa saja yang eksis di lingkungan kerja. Ada beberapa jenis bahaya yang mungkin dapat muncul di lingkungan kerja. Bahaya-bahaya tersebut adalah bahaya fisika. Contoh dari bahaya fisika adalah kebisingan, getaran, pencahayaan, temperatur ekstrim dan sebagainya. Bahaya kimia. Contoh dari bahaya kimia adalah penggunaan bahan-bahan kimia dalam bekerja, gas beracun, fumes, mist, vapor dan sebagainya. Bahaya biologi. Contohnya adalah bakteri, virus, jamur. Bahaya ergonomi. Contohnya adalah postur kerja yang salah dan penanganan material kerja yang dilakukan secara manual. Desain lingkungan kerja yang tidak sesuai serta kecenderungan pekerja dalam melakukan aktivitas yang tidak sesuai. Yang terakhir adalah psikososial. Contohnya adalah stres dalam bekerja dan relasi antara pekerja. Dalam tahap antisipasi, semua bahaya tersebut diidentifikasi. Kemudian dicatat bahaya-bahaya apa saja yang ada di lingkungan kerja. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan mengenai profil industrial hygiene sampai dengan tahap antisipasi. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan mengenai profil dari industrial hygiene. Kalau sebelumnya kita sudah membahas sampai tahap antisipasi, berikut ini akan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap rekognisi. Pada tahap ini, semua bahaya yang sudah teridentifikasi pada tahap antisipasi akan dikenali lebih lanjut. Pengenalan bahaya ini sehubungan dengan seberapa besar risikonya untuk memunculkan masalah dengan penyakit akibat kerja. Metode yang digunakan dalam tahap ini ada 2 jenis, yaitu metode secara kualitatif dan metode secara kuantitatif. Kedua metode ini sering disebut sebagai risk assessment. Risk assessment secara kualitatif dilakukan dengan cara melakukan health risk assessment yang biasa dikenal dengan istilah HERA, di mana orang yang bertindak selaku expert dalam industrial hygiene akan melakukan penilaian secara kualitatif sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman ekspertisnya terhadap bahaya yang sudah diidentifikasi di tahap antisipasi. Kemudian, risk assessment secara kuantitatif adalah penilaian risiko yang dilakukan dengan pemantauan terhadap lingkungan kerja dengan menggunakan metode-metode statistika, matematika, ilmu biologi dan metode-metode engineering. Berikut ini,
Beberapa liputan mengenai risk assessment secara kuantitatif yang dilakukan oleh Industrial Hygiene. 1. Risk assessment kuantitatif untuk bahaya fisika. Pengukuran kebisingan. Pengukuran kebisingan dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan pengukuran kebisingan pada lingkungan kerja di mana terdapat sumber kebisingan. Kemudian, pengukuran juga dilakukan terhadap pekerja yang mendapatkan paparan kebisingan selama bekerja. Tujuan pengukuran ini dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar paparan yang diterima oleh seorang pekerja dalam bekerja selama 8 jam per hari. Setelah pengukuran kebisingan dilakukan, selanjutnya akan dinilai apakah suatu lingkungan kerja memiliki tingkat paparan kebisingan yang tinggi, atau apakah orang yang bekerja selama 8 jam per hari mendapatkan paparan kebisingan yang sangat tinggi. Jika demikian, akan dipikirkan cara menanggulanginya, agar pekerja dapat bekerja dengan aman, dan terhindar dari penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh kebisingan berupa gangguan dengar akibat bising. Pengukuran getaran. Pengukuran getaran juga dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pengukuran getaran hand-arm vibration atau getaran pada tangan dan lengan. Kemudian, pengukuran getaran whole body vibration atau pengukuran getaran seluruh tubuh. Tujuan pengukuran ini dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar paparan getaran yang diterima oleh pekerja. Jika hasil pengukuran menunjukkan nilai yang tinggi, maka vibrasi atau getaran ini perlu untuk dikendalikan, agar pekerja dapat terhindar dari penyakit akibat kerja. Pengukuran temperatur lingkungan kerja. Suhu udara sekitar tentunya sangat mempengaruhi cara dan kenyamanan kita dalam beraktivitas. Demikian halnya dengan suhu atau temperatur di tempat kerja. Pengukuran dan pemantauan temperatur di lingkungan kerja perlu untuk dilakukan agar kenyamanan dalam bekerja dapat selalu terjaga, serta menghindari efek buruk terhadap pekerja karena bekerja di lingkungan kerja yang memiliki temperatur yang ekstrim. Pengukuran pencahayaan. Kebutuhan pencahayaan setiap ruangan terkadang berbeda, semuanya tergantung dan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Industrial Hygiene juga melakukan pengukuran pencahayaan, dengan tujuan untuk menjaga lingkungan kerja memiliki pencahayaan yang cukup sebagai tempat bekerja. Pencahayaan yang kurang akan menyebabkan kesulitan bagi pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Semakin detail suatu pekerjaan, maka semakin besar pula kebutuhannya akan intensitas cahaya. Bapak dan Ibu, sebelumnya kita telah membahas sampai dengan asesmen kuantitatif untuk bahaya fisika. Kali ini kita akan lanjutkan ke asesmen kuantitatif untuk bahaya berikutnya. 2. Risk assessment kuantitatif untuk bahaya kimia. Pengukuran debu. Lokasi kerja kita sekilas akan tampak sebagai tempat yang berdebu. Tetapi, tidak setiap debu yang tampak akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan. Secara teori, debu yang berbahaya bagi kesehatan adalah debu yang tidak tampak melalui pandangan mata langsung. Dalam arti bahwa, debu yang berukuran sangat kecillah yang akan berbahaya. Karena, makin kecil ukuran debu, maka debu tersebut yang dapat masuk ke dalam saluran pernapasan dan akan memunculkan berbagai dampak buruk terhadap kesehatan. Debu yang tampak di pandangan mata cenderung akan dapat tersaring pada saluran pernapasan bagian paling atas dan mudah untuk dibersihkan dengan dibilas air dan sabun. Sumber bahaya pada debu yang bersifat partikulat atau debu-debu halus adalah kandungan yang terdapat di dalamnya. Karena debu bisa saja mengandung banyak bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, Industrial Hygiene melakukan pemantauan dan pengukuran debu
untuk memastikan kandungan debu dalam udara aman dan tidak memunculkan bahaya kesehatan. Pengukuran konsentrasi oksigen dan gas beracun. Konsentrasi oksigen juga harus dipastikan aman. Manusia bernapas dengan menghirup oksigen. Jika konsentrasi oksigen kurang, maka akan membawa dampak buruk bagi kesehatan. Demikian pula halnya dengan gas beracun di lingkungan kerja. Gas beracun dapat dimunculkan dari serangkaian proses-proses kerja, seperti kegiatan pengolahan di pabrik yang melibatkan penggunaan bahan bakar dan bahan kimia tertentu. Pada prosesnya dapat dipastikan akan melepaskan gas beracun di udara, sehingga udara sekitar lingkungan kerja dapat terkontaminasi oleh gas beracun ini. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan terhadap gas beracun, agar kontaminasinya dalam udara tidak akan memunculkan gangguan kesehatan bagi para pekerja. 3. Risk Assessment kuantitatif untuk bahaya biologi. Kegiatan ini adalah pengambilan sampel bakteri dalam air minum dan air yang digunakan untuk keperluan sanitasi di tempat kerja. Perlu untuk memastikan bahwa air bersih yang dikonsumsi oleh pekerja pada saat bekerja aman dari bakteri yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Air akan disampling dan akan diperiksa di laboratorium. Industrial Hygiene memiliki laboratorium pemeriksaan biologi yang ada di samping laboratorium pemeriksaan darah, Rumah Sakit Inko, Sorowako. 4. Risk Assessment kuantitatif untuk bahaya ergonomi digabungkan dengan bahaya psikososial. Risk Assessment secara kuantitatif untuk bahaya ergonomi di tempat kerja berbeda dengan Risk Assessment kuantitatif untuk bahaya fisika, kimia, dan biologi. Risk Assessment-nya tidak dilakukan dengan melakukan kegiatan sampling, tetapi dengan melakukan pengamatan lingkungan kerja dan melakukan sejumlah pengukuran engineering. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka ketidaksesuaian inilah yang akan dicarikan pengendaliannya. Sebagian besar pengendalian untuk bahaya ergonomik adalah dilakukan dengan metode substitusi dan rekayasa engineering, seperti modifikasi terhadap lingkungan kerja, atau melakukan desain ulang lingkungan kerja. Salah satu proyek dari Industrial Hygiene yang terhitung sebagai risk assessment untuk bahaya ergonomik adalah Project Job Demand Analysis. Pada proyek ini, setiap aktivitas pekerja dalam melakukan pekerjaan akan diakses secara antropometri, biomekanika dan manual material handling. Asesmen juga dihubungkan dengan masalah psikososial dari lingkungan kerja, sehingga akan dapat dilihat kebutuhan lingkungan kerja akan solusi ergonomik dan psikososialnya. Demikian Bapak dan Ibu untuk hal-hal yang dilakukan dalam tahap rekognisi. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pembahasan mengenai profil Industrial Hygiene. Sebelumnya, kita sudah membahas sampai tahap rekognisi. Berikut ini, pembahasan akan kita lanjutkan sampai dengan tahap yang paling terakhir. Selamat menyaksikan. Tahap evaluasi. Pada tahap ini, semua hasil pengukuran pada tahap rekognisi akan dibandingkan dengan standar. Standar ini adalah standar yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun badan standar dunia, di mana mereka menetapkan suatu angka batas paparan yang masih dipercaya aman dan tidak akan memunculkan penyakit akibat kerja. Pada tahap evaluasi, jika ada nilai hasil pengukuran yang melebihi standar, maka harus segera ditentukan upaya pengendaliannya. Tahap pengendalian. Tahap pengendalian adalah kelanjutan dari tahap evaluasi. Dapat juga disebut sebagai realisasi dari tahap evaluasi. Pada tahap ini, akan dilakukan pengendalian dengan acuan 5 hierarki pengendalian. Berikut adalah kelima hierarki pengendalian,
secara berturut-turut sesuai dengan prioritasnya. Eliminasi, jika memungkinkan, melalui cara pengendalian evaluasi ini, semua sumber bahaya yang dapat memunculkan risiko dihilangkan. Substitusi, pengendalian dengan substitusi adalah mengganti alat-alat yang ada di tempat kerja, yang menjadi sumber bahaya dengan alat-alat lain yang lebih aman untuk dioperasikan. Rekayasa engineering, metode ini yang paling sering digunakan, di mana lingkungan kerja dimodifikasi sedemikian rupa, agar bahaya dapat dihilangkan atau dikurangi. Pengendalian administratif, metode ini adalah pengendalian dengan melakukan adaptasi terhadap lingkungan kerja. Contohnya, pembagian gilir kerja, pemasangan rambu-rambu, atau menyediakan akomodasi seperti tempat beristirahat sejenak, atau fasilitas makanan dan minuman. Yang terakhir adalah pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri. Contohnya, penggunaan kacamata safety, pelindung pendengaran, masker gas, dan sebagainya. Ini adalah pilihan terakhir. Hanya dipertimbangkan jika keempat pilihan pengendalian sebelumnya tidak dapat dilakukan. Tahap konfirmasi. Pada tahap ini, Industrial Hygiene akan memastikan kembali, apakah pengendalian yang dilakukan efektif atau tidak dalam mengurangi risiko dari bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Cara memastikannya kembali dengan melakukan pengukuran ulang. Jika hasilnya sudah berada di bawah standar, maka dapat dikatakan bahwa usaha pengendalian bahaya yang ada di tempat kerja berhasil. Demikianlah sekilas mengenai profil tim Industrial Hygiene dalam bekerja. Apa yang disampaikan dalam video singkat ini belum memperlihatkan secara keseluruhan dari aktivitas yang dilakukan oleh Industrial Hygiene. Peran Industrial Hygiene dalam memastikan pekerjaan dapat berjalan dengan efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien adalah peran serta yang penting bagi kegiatan operasional perusahaan kita. Kegiatan operasional bisa berjalan jika dilakukan oleh pekerja yang sehat, karena keberhasilan dari segala usaha akan sangat ditentukan dari sehat atau tidaknya seseorang yang melakukan usaha tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kami, Industrial Hygiene Team. Sampai jumpa.